Tetapi ada yang terkesan mendramatisir pesan Tuhan seolah-olah bumi akan hancur jika mengucapkan selamat Natal. Orang mengadakan perayaan Natal berarti dia merayakan apa? Lahirnya anak Tuhan. Ini kebohongan. Allah berbantah dalam Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Sungguh mereka telah menjadikan sesuatu yang besar, yang dusta. Hampir-hampir langit ini hancur dan bumi ini belah dan gunung itu akan hancur dengan sehancur-hancurnya. Kalian mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Tafsirnya terlampau jauh sehingga melompati pagar batas etika dari tafsir itu sendiri. Apalagi kalau ini dipublikasikan. Kan video ini beredar kemana-mana sampai kepada orang Kristen. Apa yang menjadi isi tafsir ketika orang-orang Kristen masuk di dalam isi tafsir itu. Dia sampai mengatakan orang yang merayakan Natal adalah orang yang melakukan suatu kesalahan yang besar, suatu dusta. Hampir-hampir langit ini hancur dan bumi ini belah. Dan gunung itu akan hancur dengan sehancur-hancurnya. Karena kalian mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Ya Pak. Menurut saya ini tafsir yang kelewat, sudah lompat pagar. Itu kan urusan rumah tangga orang. Kalau ini toh tafsir untuk diberikan kepada jemaah, mengapa sampai jauh sekali tafsirannya? Berikanlah isi ajaran kepada jemaahmu, berikanlah pelajaran yang berhubungan langsung dengan iman dan kepercayaan sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran. Tidak usah dibanding-bandingkan. Karena kalau diperbandingkan kita tidak akan pernah bisa bertemu. Itu sudah menyangkut isi tafsir, ada teologi di sana. Dan tidak akan pernah bisa bertemu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alna wal muslimina min ahlil khair was sa'adah fid din wa dunya wal akhirah waj'al ghairahum min ahli hadad din. Amin Allahumma amin. Apa yang disimak tadi dalam video yang singkat itu, kita menyaksikan semacam ada perseteruan antara Ustadz Yazid Jawas sebagai perwakilan dari agama Islam atau ustadznya orang Islam dengan Romo atau petinggi agama Katolik. Pertanyaannya adalah, siapa yang sebetulnya lompat pagar? Kalau kita perhatikan, Ustadz Yazid Jawas itu sedang berceramah di masjid. Berarti ceramahnya diperuntukkan untuk orang Islam. Sedang membacakan Al-Quran walaupun versi terjemahannya, bukan tafsirannya. Bahwasanya bukan sederhana ucapan Allah punya anak itu. Saking dahsyatnya hampir-hampir langit dan bumi itu terpecah. Itu ayat Al-Quran. Apakah salah orang Islam membacakan ayatnya di depan jamaahnya? Lalu dipandang sebagai masalah. Karena ini sampai kepada non-muslim. Sebetulnya yang menjadi permasalahan itu, kenapa non-muslim menyimak ceramahnya ustadznya orang Islam? Itu persoalannya. Kita orang Islam juga tidak menyimak ceramahnya kalian. Kenapa kalian menyimak ceramahnya ustadznya orang Islam? Justru yang melompat pagar itu adalah ketika Romo Katolik ini mengatakan bahwa tafsiran itu terlalu dramatisir. Artinya mencoba memberikan penilaian kepada kajian agamanya orang lain. Saya paham tentu Anda sebagai Katolik tidak terima kalau ada narasi bahwa betapa dahsyatnya orang mengatakan Tuhan beranak. Karena Tuhan beranak itu akidah Anda. Tetapi kan Anda sendiri menyadari bahwa memang tidak akan pernah ketemu. Kalau sudah sama-sama paham tidak pernah ketemu, ya saling menghormati masing-masing. Artinya apa? Anda ucapkan kebenaran menurut Anda. Kita Muslim mengucapkan kebenaran menurut orang Islam. Kalau faktanya saling menyalahkan, ya memang faktanya begitu. Gimana lagi? Kita tidak meyakini Isa anak Tuhan. Anda meyakini Isa anak Tuhan. Mau disamakan bagaimana? Perdamaian itu tidak mesti sama. Asal sama-sama waras, sama-sama tahu batasan. Kita bicara kepada orang Islam, menjelaskan isi Al-Quran. Anda tidak terima, urusan Anda. Ketika Anda bicara tentang orang yang di luar agama Anda juga belum tentu itu akan Anda anggap sama. Seperti orang-orang yang sudah ikut agama Anda sama-sama benar. Tidak akan begitu. Tidak akan ada agama itu membenarkan agama orang lain. Jadi toleransi beragama itu tidak memaksakan. Saling meyakini agama masing-masing. Kalau sudah saling meyakini agama masing-masing, jangan ikut campur urusan orang lain. Ketika agama orang lain berbicara tentang isi kandungan Al-Qurannya, di mana dalam kandungan Al-Quran itu memang menjelaskan tentang orang-orang yang keluar dari agama Islam, atau orang-orang yang bukan orang Islam, di mana orang itu diancam, itu memang faktanya begitu. Toh kalau Anda mengaji kitab Anda juga, mungkin saja ada di situ bahwa orang yang tidak ikut agama Anda itu ya sesuatu atau kelompok yang salah. Jadi yang lompat pagar itu yang mana sebetulnya? Ketika ada orang-orang Anda bicara tentang Al-Quran, itu lompat pagar namanya. Kenapa? Karena sudah Anda tolak, tapi kok mau dibicarakan. Ustadz Yazid bicara tentang Al-Quran, bukan tentang kitab Injil. Ketika di situ ada narasi yang menyerang, wajar. Wajar.
Dulu Nabi Muhammad itu menyampaikan narasi yang tegas bahwa kalian salah, ini yang benar, biasa begitu. Ancaman-ancaman kholidina finar, kekal di dalam neraka, itu diucapkan semua orang Islam dan wajib diyakini. Kalau kalian mati dalam keadaan tidak beragama Islam, kekal di neraka, itu wajib kita yakini. Kalau kita tidak percaya dengan itu, kita yang keluar dari agama Islam. Apakah kita mempertegas keyakinan kita itu menjadi masalah? Enggak, ini toh keyakinan. Masing-masing saja. Anda yakin kami yang sesat, silahkan. Kami yakin Anda yang sesat, silahkan. Selama dalam hak-hak kemanusiaan, kita saling menghormati. Ada patungan, kita patungan. Ada gotong royong, kita gotong royong. Ada sumbangan, kita sumbangan. Ada hal yang harus dibela bersama-sama, kita bela bersama-sama. Bahkan ada unsur-unsur kemanusiaan yang kita bisa bersatu di situ. Sakit kita jenguk, kena musibah kita bantu. Tapi tidak lalu kita saling membenarkan. Oh iya, Isa anak Tuhan. Oh nggak bisa begitu. Kita yang keluar dari agama kita. Oh nggak apa-apa, kita tidak percaya Isa anak Tuhan. Tapi kalau ada orang bilang Isa anak Tuhan, nggak apa-apa. Kafir kita. Kenapa? Karena berarti kita membenarkan kekafiran. Itu tidak bisa ditawar. Dan ini kita bicara kepada orang Islam untuk menjaga akidah dia agar tidak keluar dari agamanya. Itu pun seperti yang Anda lakukan, bicara kepada jamaah Anda agar tidak keluar dari keyakinannya. Jadi siapa yang lompat pagar? Ketika Anda menanggapi tanggapan atau ceramah orang lain tentang agamanya, tentang kitab sucinya, lalu dianggap terlalu mendramatisir. Nah, itu masalahnya di situ. Itu poin persoalannya. Jadi mari kita saling paham, saling menjaga. Bukan hanya Islam dan Kristen di Indonesia ini. Agama yang lain pun banyak. Kita ada 5 agama. Tidak akan satu agama itu membenarkan agama yang lain. Kalau sama-sama benar, ngapain kita pilih agama tertentu? Ya pindah-pindah saja. Bahkan bukan hanya dalam keyakinan, perkawinan pun haram bagi kami itu. Kalau laki-laki perempuan itu dinikah dengan orang laki-laki yang bukan orang Islam itu tidak boleh. Dianggap perzinahan karena tidak sah pernikahannya. Itu konsep agama, tidak boleh ditawar. Yang boleh ditawar kalau yang perempuan. Artinya ketika ada orang non-muslim mau kawin sama orang Islam perempuan, itu perzinahan, bukan perkawinan. Kenapa? Karena tidak sah. Atau perempuannya Islam, bapaknya non-muslim, tidak sah bapaknya menjadi wali. Hilang haknya untuk menjadi wali, itu hilang. Ini hukum agama, tidak boleh dirubah. Menurut Anda, wah itu terlalu mendramatisir. Ya silahkan. Tetapi jangan sampai terlalu jauh berkomentar tentang kitab suci orang lain, tentang ajaran agamanya orang lain. Ustadz Yazid juga sebagai tokoh agama, Anda juga sebagai tokoh agama. Ustadz Yazid tidak pernah mengajarkan, membicarakan kitab Injil. Anda juga tidak seharusnya mengajarkan kepada jemaahnya untuk berani berkomentar tentang kitab suci orang lain. Masing-masing. Toh walaupun tidak sama agamanya, bisa berdamai. Sama-sama sebagai warga Indonesia, sama-sama sebagai manusia. Itulah kita memahami. Saya sering tidak sependapat dengan Ustadz Yazid Jawas. Tetapi kalau dalam keadaan seperti ini, tidak lalu saya, oh itulah gara-gara Ustadz Yazid Jawas terlalu keras. Enggak. Ustadz Yazid Jawas membacakan Al-Quran. Membacakan ayat. Walaupun narasinya memang kejam. Hampir terbelah. Tasydid namanya itu. Artinya bukan sembarangan orang ngomong Tuhan beranak itu. Tidak boleh kita kurang-kurangkan. Oh nggak apa-apa. Cuman ngomong nggak bisa begitu ya. Tidak bisa. Keluar dari Islam itu bukan hanya akidah juga, bisa ucapan. Allahumma hadina hada sabil, Allahumma ij'alhum ma'ana fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.